teman-teman, sekarang kita membahas materi tentang turunan. Oke, jadi bahasa lain dari turunan ini ada yang menyebutnya dengan diferensial atau derivatif. Oke, sebelum kita bahas materi turunan, pastikan teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, nah sekarang yang pertama kita bahas definisi dari turunan atau pengertian turunan. Oke, misalnya kita punya sebuah fungsi f(x), maka turunan dari fungsi f(x) ini f seperti ini turunannya, dibaca f aksen x. F aksen x turunan dari fx. Didefinisikan sebagai, maka definisinya fx sama dengan limit h menuju 0, limit h menuju 0, fx plus h kurang fx per h. Oke, nah ini teman-teman harus hafal definisinya. Limitnya ada dan bukan tak hingga ataupun minus tak hingga. Limitnya ada, tetapi bukan plus tak hingga ataupun minus tak hingga. Oke. Nah, ini pengertiannya atau definisinya. Kemudian yang poin kedua, kita bahas tentang simbol dari turunan. Oke, ada banyak simbolnya, tergantung beberapa buku. Simbol atau notasi turunan. Oke, ada yang menuliskan f aksen x untuk fungsi fx, y aksen. Nah, biasanya f aksen x, y aksen, dy dx. Ada mungkin teman-teman bakalan ketemu dengan simbol ddx, fx. Oke. Dan yang terakhir kalau nggak salah dx fx. Oke, berarti ada 5 simbol. F aksen x, y aksen, dy dx, dx fx, dx fx. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh soal mencari turunan dari sebuah fungsi, tapi dengan cara menggunakan definisi. Oke. Contoh soalnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat, 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 menggunakan definisi dari turunan. Artinya kalau definisi turunan, kita menggunakan f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x plus h kurang fx per h. Nah, ini ingat, ini definisi dari turunan. Tapi kalau misalnya perintah soalnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x tambah 1, dan tidak disebutkan harus menggunakan definisi turunan, maka hasilnya adalah 4x plus 3. Ini menggunakan teorema atau aturan pencarian turunan. Dan kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Kita selesaikan dulu. Kita punya fx sama dengan
ini 2x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian yang kedua, kita tentukan fx plus h. Oke. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Maka saat fx plus h, artinya nilai x kita ganti dengan x plus h. Maka diperoleh 2 kali x plus h kuadrat. Nah, ini x-nya diganti dengan x plus h dikuadratkan. Ditambah 3 kali x-nya diganti x plus h. Ditambah 1. Oke. Nah, ini diselesaikan. Maka diperoleh 2. Yang dalam kurung dulu. X kuadrat plus 2hx plus h kuadrat tambah 3x tambah 3h tambah 1. Oke, ini kalikan ke dalam. Sehingga diperoleh 2x kuadrat plus 4hx plus 2h kuadrat plus 3x plus 3h plus 1. Oke, kita sudah peroleh, maka kita masukkan ke dalam rumus. F aksen X sama dengan limit, F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Fx plus H-nya ini, 2x kuadrat plus 4hx plus 2h kuadrat plus 3x plus 3h plus 1 kurang dengan fx. Fx kita yang ini, soal K2x kuadrat plus 3x plus 1 dibagi dengan H. Oke, nah F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Nah, 2x kuadrat kita coret, karena di minus dikalikan ke dalam satu-satu, maka min 2x kuadrat kurang 3x kurang 1. 3x-nya dicoret. Nah, di sini minus, yang ini plus, kemudian satunya juga dicoret. Maka tinggal 4hx plus 2h kuadrat plus 3h. Oke, dibagi dengan H. Kemudian, F aksen X sama dengan limit H menuju 0. H-nya kita coret di sini. Coret di sini juga. Maka semuanya kita coret. Yang di sini H-nya 2. Dicoret 1. Tinggal 1. Maka diperoleh 4x plus 2h plus 3. Maka diperoleh F aksen X sama dengan H-nya diganti dengan 0. 4x tambah 2 kali 0. 2H 2 kali 0 plus 3. Maka ini 0. 4x plus 3 adalah F aksen X-nya. Oke, ini kita selesaikan menggunakan definisi dari turunan. Tapi teman-teman, saat kita menggunakan aturan pencarian turunan, maka hasilnya langsung 4x plus 3. Aturan pencarian turunan akan kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa share video ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.